Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika kembali. Kita sudah masuk di bab 2. Masuk di setelah ujian tengah semester. Nah, di bab 2 ini kita akan belajar tentang kecepatan dan debit. Anak-anak bisa buka buku paket halaman 27 yang bab 2 ya. Di situ dijelaskan bahwa kecepatan adalah suatu besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat. Kecepatan setiap benda yang bergerak berbeda-beda. Sementara itu, debit adalah kecepatan aliran air. Nah, kalau untuk yang kecepatan, mudahnya gini contohnya, misalnya anak-anak naik sepeda. Nah, anak-anak naik sepeda mengayuh obelnya, mengayuh pedalnya. Nah, kalau mengayuhnya itu cepat, maka sepeda akan bergerak lebih cepat juga. Tapi kalau mengayuhnya itu pelan-pelan, maka untuk cepat sampai di tempat tujuan juga akan lebih lama. Mudahnya seperti itu. Atau jika anak-anak mengendarai kendaraan bermotor, misalnya waktu naik motor, nah di setangnya itu kan ada yang namanya speedometer. Nah, speedometer itu yang dipakai untuk mengukur kecepatannya. Nah, selain itu anak-anak bisa lihat gambar di bawah ini. Nah, di sini ada kereta, ada pesawat, ada kapal. Nah, menurut anak-anak, kendaraan manakah yang dapat bergerak paling cepat? Apa yang dapat memengaruhi kecepatan dari setiap kendaraan tersebut? Nah, di bab ini kita akan mempelajarinya. Tujuan pembelajaran tentang kecepatan dan debit yaitu menjelaskan dan menyelesaikan masalah perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, sedangkan debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Sebelum mempelajari tentang kecepatan dan debit, kita akan belajar terlebih dahulu tentang operasi hitung satuan waktu. Di buku paket, anak-anak bisa buka halaman 28. Nah, di kelas 3, anak-anak sudah mempelajari hubungan antar satuan waktu yang biasa digunakan sehari-hari. Contohnya, 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Sedangkan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Perhatikan gambar berikut. Ini contoh sebuah gambar jam. Perhatikan yang di arsir kuning. Yang di arsir kuning ini ya. Nah, ini maksudnya 1/4 jam. 1/4 jam ini jika mau diubah ke dalam bentuk menit, berarti 1/4 dari 60 menit. Ingat ya, tadi kan 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, di sini artinya
1/4 dikali 60 menit. Angka 60 dengan 4 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 4. Ini dijebret dengan ini ya, ini dapat 1, yang 60 dapatnya 15. 1 kali 15 hasilnya 15. Kemudian untuk gambar yang kedua, yang diarsir kuning, yaitu dari angka 12 sampai angka 6 ini. Nah, ini menunjukkan setengah jam. Sama dengan 1/2 atau setengah dari 60 menit. Dengan cara yang sama, seperti ini dikalikan dengan 60, maka ini bisa kita selesaikan setengah jam itu ada berapa menit. Begitu juga untuk yang gambar yang ketiga, diarsirnya dari 12 ini sampai ke 9, yang diarsir kuning ini ya. Nah, ini menunjukkan 3/4 jam. Artinya 3/4 dari 60 menit. Seperti ini, 1/2 kali 60. Ini bisa disederhanakan. Hasilnya 30 menit. Jadi setengah jam itu sama dengan 30 menit. 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Nah, contoh di jam dinding. Ya, ini jam analog ya namanya. Kalau jam digital itu yang pakai angka seperti di jam tangan anak-anak itu, yang bukan jarum, itu yang digital. Nah, kalau untuk di jam dinding, menentukan menitnya, saya ingatkan lagi, misalnya dari angka 12 ke angka 1, untuk jarum pendek misalnya bergerak dari 12 ke 1, itu artinya 5 menit. Nah, di sini ada garis kecil-kecil ini. Nah, setiap lompatan itu nilainya 1 menit. Dari angka 12 yang buletan hitam ke sebelahnya ini. Nah, ini artinya 1 menit setiap lompatan. 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Nah, jadi dari 12 ke 1 ini 5 menit. Nah, tadi untuk yang gambar diarsir yang pertama kan dari 12 sampai 3. Nah, 12 sampai 3 ini 1 lompatan 5 menit. 2 lompatan 10 menit. 3 lompatan 15 menit. Nah, dari 12 ke 3 ini 15 menit. Dan begitu seterusnya. Oke, anak-anak. Sekarang Ustazah berikan tipsnya supaya anak-anak lebih mudah dalam mengerjakan satuan waktu. Nah, di sini dari jam ke menit, tadi kan 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti dari jam ke menit itu artinya dikali 60. Perhatikan anak panahnya. Kemudian dari menit ke detik itu berarti juga dikalikan 60 karena 1 menit sama dengan 60 detik. Perhatikan anak panahnya ya. Kemudian dari jam ke detik. Artinya 1 jam itu kan tadi sama dengan 3.600 detik. Nah, jadi dari jam ke detik itu dikalikan 3.600 gitu ya. Kemudian untuk dari detik ke menit berarti dibagi 60. Dari menit ke jam, perhatikan anak panahnya ya,
itu berarti dibagi 60 juga. Dari detik ke jam dibagi 3.600. Oke anak-anak. Nah ini silakan nanti digambar saja ya di buku masing-masing biar lebih mudah nanti dalam mengerjakan soal latihan. Sedangkan 1 hari itu 24 jam. Contoh yang pertama, Ustazah ambil dari buku paket. 2 jam sama dengan titik-titik menit. Perhatikan tipsnya. Dari jam ke menit, berarti dikali 60. 2 dikalikan 60. Sudah ketemu dalam bentuk menit. 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit. Contoh yang kedua, masih dari buku paket. 3/4 jam yang diminta dalam bentuk jam dan menit. Nah, 3/4 ini kita uraikan menjadi 3 jam tambah 3/4 jam. Nah, di sini kan sudah bilangan bulat ya. Jadi tetap 3 jam. Nah, sedangkan ini kan masih bentuk pecahan, kita ubah ke bentuk menit. Ingat, dari jam ke menit itu diapakan? Ini jam ke menit, berarti dikali 60. Jadi 3/4 ini nanti dikalikan dengan 60. Ini hasilnya. 4 dengan 60 bisa disederhanakan. Hasilnya di sini 15. 15 kali 3 yaitu 45. Jadi karena yang diminta dalam bentuk jam dan menit, hasilnya 3 jam tambah 45 menit. Atau bisa ditulis 3 jam 45 menit. Atau masih dengan soal yang sama, 3/4 jam, tapi yang diminta langsung dalam bentuk menit. Nah, penyelesaiannya seperti ini. 3/4 ini kita uraikan dalam bentuk 3 jam dan 3/4 jam. Nah, masing-masing angka ini kita ubah menjadi dalam bentuk menit semua. Dari jam ke menit berarti dikali 60. Maka nanti 3 dikali 60 ditambah 3/4 dikali 60. 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Kemudian yang 3/4 kali 60 menit hasilnya 45 menit. Nah, ini dikurung ya, maksudnya diselesaikan terlebih dahulu perkaliannya. Kemudian baru dijumlah. 180 menit ditambah 45 menit sama dengan 225 menit. Jadi 3/4 jam itu sama dengan 225 menit. Atau boleh juga anak-anak pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengubah, masih ingat ini bentuk apa? Oke, pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Hasilnya 15/3 jam. Maaf, bukan 15/3 ya, tapi 15/4. Karena ini penyebutnya 4. 15/4 jam. Kemudian kita ubah ke bentuk menit. Dari jam ke menit itu berarti kan dikalikan dengan 60. Kita sederhanakan antara 60 dengan 4. Yang 4 dapat 1, yang 60 dapatnya 15. 15 kali 15 sama dengan 225. Nah, di sini hasilnya kan sama, 225 menit.
Nah, anak-anak untuk mengerjakannya bebas mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, karena ini yang diminta dalam bentuk menit semua ya. Jadi boleh pakai cara yang pertama ataupun yang kedua. Contoh yang ketiga. 75 menit yang diminta dalam bentuk jam dan menit. Di sini 75 menit kita uraikan menjadi 60 menit ditambah 15 menit. Karena 75 menit ini kan lebih dari 60 kan. Nah, diuraikan menjadi 60 tambah 15. 60 menit itu kan sama saja 1 jam. Ya. 1 jam 15 menit. Atau dari sini ya, dari 60 menit plus 15 menit ini, dari menit ke jam. Menit ke jam. Dari menit ke jam. Berarti dibagi 60. Nah, di sini, ini ya anak panahnya ini ya, 60 dibagi 60. Sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya 75 menit itu sama dengan 1 jam 15 menit. Masih dengan soal yang sama, 75 menit yang diminta dalam bentuk jam. Langsung dalam bentuk jam. Ingat, dari menit ke jam, ini ya, dari menit ke jam. Dibagi 60, maka 75 dibagi 60. 75 per 60 kita ubah menjadi pecahan campuran. Seperti ini ya. 75 bagi 60 hasilnya 15 per 60. 15 dengan 60 ini bisa kita sederhanakan. Hasilnya 1 per 4 jam. Contoh yang keempat, 1 jam 9 menit. Yang diminta dalam bentuk menit semua. Maka kita selesaikan seperti ini. 1 jam ditambah 9 menit. Untuk yang 9 menit, tetap 9 menit ya, karena yang diminta dalam bentuk menit. Dari jam ke menit. Jam ke menit. Artinya dikali 60. Berarti 1 dikali 60 menit. 1 kali 60 sama dengan 60 menit. Kemudian 9-nya tetap. Hasilnya 69 menit. Paham? Kalau misalnya nanti ada soal 2 jam 9 menit. Nah, nanti di sini juga 2 kali 60. Nah, tergantung ya nanti angka yang di sini itu berapa. Contoh yang kelima. 1/3 menit sama dengan titik-titik detik. Yang diminta dalam bentuk detik. Langkahnya, angka 1/3 ini kita uraikan jadi 2 menit ditambah 1/3 menit. Nah, masing-masing ini kita ubah ke bentuk detik. Dari menit ke detik, artinya dikali 60. Jadi nanti 2 kali 60 ditambah 1/3 kali 60 detik. Ini 3 dengan 60 bisa kita sederhanakan. Dapatnya ini 20. 2 kali 60 sama dengan 120 detik ditambah 20 detik sama dengan 140 detik. Jadi 1/3 menit itu sama dengan 140 detik.
Atau boleh juga anak-anak mengerjakan dengan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2, 1/3, bentuk pecahan biasanya menjadi 7/3 menit. Ini ya. Menit ke detik, artinya dikalikan dengan 60. 7/3 kali 60. 60 dengan 3 bisa kita sederhanakan. Hasilnya juga 140 detik. Nah, anak-anak bebas mau pakai cara yang pertama ini atau cara yang kedua. Bebas. Hasilnya sama. Contoh yang ke-6. 1, 2/3 jam, 180 detik sama dengan titik-titik menit. Jadi yang diminta dalam bentuk menit. Kita ubah jam dalam bentuk jam ini ke bentuk menit. Detik kita ubah ke bentuk menit. Ingat tipsnya ya. Supaya lebih mudah dan simpel, ini kan bentuk pecahan campuran. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa, biar nanti penyelesaiannya lebih cepat dan lebih ringkas. Setelah diubah menjadi bentuk pecahan biasa, hasilnya 5/3 jam ditambah 180 detik. Sekarang kita ubah satu persatu ya. 5/3 kita ubah bentuk menit. 5/3 jam ke menit, artinya dikali 60, berarti 5/3 kali 60 menit. Ini diselesaikan dulu. Kemudian 180 detik kita ubah menjadi menit. Cari detik ke menit. Detik ke menit. Perhatikan anak panahnya ya. Detik ke menit artinya dibagi 60. Maka di sini 180 dibagi 60. 60 dengan 3 bisa kita sederhanakan. Hasilnya menjadi 5 kali 20, yaitu 100. Kemudian untuk yang 180 dibagi dengan 60. Nah ini 0 di belakang ini kan masing-masing 1. Nah ini bisa kita jebret, bisa kita coret ya. Nah, tinggal 18 dengan 6. Sama-sama dibagi dengan 6. 18-nya dapatnya 3, 6-nya dapatnya 1. Jadi, ketemunya 180 bagi 60 hasilnya 3. 100 menit ditambah 3 menit sama dengan 103 menit. Contoh yang ke-7. 240 detik tambah 2 menit sama dengan titik-titik menit yang diminta dalam bentuk menit. Maka kita hanya merubah dari 240 detik ini. Karena ini sudah 2 menit, tetap 2 menit ya. Dari detik ke menit. Detik ke menit artinya dibagi dengan 60. Jadi 240 dibagi 60. Nah ini 0 dengan 0 bisa kita sederhanakan. Habis ya. Kemudian 24 dengan 6 sama-sama dibagi dengan 4. Dapatnya 1, dapatnya 4. 4 menit tambah 2 menit sama dengan 6 menit. Contoh yang ke-8. 4 jam dikurangi 108.000 detik sama dengan titik-titik jam. Berarti di sini kita hanya mengubah 108.000 detik ini ke bentuk jam. Dari detik ke jam, perhatikan anak panahnya ya. Berarti dibagi 3.600. Jadi 108.000 dibagi 3.600.
Maaf ya anak-anak, bukan 108.000 tapi 10.800 detik. Jadi nanti 10.800 ini kita bagi dengan 3.600. Ya, di sini ada 02 di belakang. Sama-sama ada 02 di belakang, kita coret dulu boleh ya. Kemudian tinggal 108 dibagi 36. Hasilnya yang 36 dapat 1, 108-nya dapat 3. Berarti 4 jam dikurangi 3 jam sama dengan 1 jam. Oke anak-anak. Jadi nanti kalau misalnya di soal latihan ada dalam bentuk hari, mau diubah dalam bentuk jam, berarti 1 hari itu sama dengan 24 jam. Nah nanti langkah-langkahnya sama ya, pahami tipsnya ini, insya Allah mudah. Oke anak-anak, supaya anak-anak lebih paham, anak-anak berlatih dari buku paket halaman 31. Yang dikerjakan nomor 1 semuanya ya, dari A sampai J. Nah itu karena berbagai model soal supaya nanti anak-anak makin paham. Selamat mengerjakan. Semoga dimudahkan dan semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.